Aku tidak akan tinggal diam melihat kita dibentuk menjadi robot tanpa pemikiran kritis. Setidaknya kelasnya sudah selesai. Tapi tekanannya belum. Kita melawan sistem. Tidak ada tempat bagi mereka yang tidak bisa beradaptasi. Kampus bukan tempat untuk eksperimen sembarangan. Dan kita belum selesai. Ini baru. Keberhasilan adalah kunci masa depan kalian. Nilai yang tinggi adalah segalanya. Tanpa itu, kalian tidak akan bisa bersaing di dunia luar. Setidaknya kelasnya sudah selesai. Tapi tekanannya belum selesai. Aku nggak yakin bisa terus begini. Rasanya setiap hari cuma belajar sesuatu yang aku nggak suka. Kenapa? Nggak keluar aja kalau emang nggak cocok. Karena keluarga aku berharap aku insinyur. Mereka nggak akan terima kalau aku tiba-tiba berhenti. Aku bahkan nggak tahu apakah aku bisa lulus dengan nilai yang cukup bagus. Nah itu bukan segalanya, Tang. Yang penting kita ngerti apa yang kita pelajarin. Dunia di luar sana nggak cuma butuh angka di atas kertas. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Jika nilainya terus buruk, aku bisa kehilangan beasiswa. Kalau kalian merasa begitu, kenapa kita tidak melakukan sesuatu? Pendidikan itu seharusnya bukan hanya soal nilai, tapi pemahaman. Maksudmu kita melawan sistem? Melawan sistem. Profesor Frederick itu di kantor akademik. Kita bahkan tidak bisa protes soal ujian tanpa dimarahin. Aku tidak bilang kita harus mulai secara langsung, tapi ada cara untuk menyiasatinya. Aku benar-benar tidak mengerti cara belajar seperti ini. Angka-angka ini tidak masuk otakku. Kau harus paham ini. Kalau tidak, beasiswa pun bisa dicabut. Kau baca tanpa memahami, itu seperti menghafal resep tanpa tahu bagaimana masaknya. Tapi, apa kita punya pilihan lain? Sistem ini tidaklah berpeluang bagi kita untuk gagal. Mungkin kita tidak bisa mengubah sistemnya, tapi kita bisa menemukan cara kita sendiri untuk sukses tanpa harus menjadi tekanan mereka. Fahmi dapat nilai tertinggi. Jika kita kalah, itu hanya akan memperkuat gagasan bahwa sistem ini tidak bisa diubah. Dia juga punya kedekatan dengan Profesor Frederick. Bisa saja dia mendapatkan perlakuan istimewa. Ada satu cara agar kita tidak hanya membuktikan pendapat kita, tapi juga mengguncang sistem ini. Apa maksudmu? Kita akan langsung berbicara dengan Profesor Frederick. Jika kita bisa membuatnya memahami bahwa sistem ini tidak adil, mungkin kita bisa mengubahnya. Langsung ke Profesor Frederick? Kau serius? Dia bahkan tidak mau mendengarkan keluhan mahasiswa biasa. Justru itu, kita tidak bisa hanya mengeluh di belakang.
kita harus bertindak. Baiklah, kita coba. Kalau ini ada mengubah sesuatu, aku siap. Ya, walaupun kita gagal, setidaknya kita sudah mencoba. Lili, kau mau apa? Kamu tahu kan kalau Profesor Peter itu tidak suka dipertanyakan? Justru itu masalahnya. Sistem yang dia terapkan hanya membuat mahasiswa takut, bukan berkembang. Tapi menghadapi dia secara langsung bisa berbahaya. Kalau kita diam saja, kita akan menjadi korban sistem ini. Aku mau mempertanyakan kenapa inovasi tidak dihargai di kampus ini. Apa maksudmu ingin mengubah sistem kampus ini? Sistem ini sudah berjalan selama bertahun-tahun dan menghasilkan lulusan terbaik. Lulusan terbaik menurut siapa, Pak? Banyak mahasiswa yang hanya mengejar nilai tanpa memahami apa yang mereka pelajari. Mereka lulus dengan gelar, tapi tanpa kreativitas. Itu bukan urusanmu. Sistem ini dibuat untuk menjamin kesuksesan mahasiswa di dunia kerja. Tidak ada tempat bagi mereka yang tidak bisa beradaptasi. Adaptasi bukan berarti harus menerima sesuatu yang salah. Kampus seharusnya menjadi tempat berpikir, bukan hanya tempat menghafal. Baiklah, kalau begitu. Buktikan kalau kau bisa lebih baik dari sistem ini. Kalau tidak, jangan pernah berbicara soal perubahan lagi. Kita benar-benar mencari masalah. Kau yakin itu keputusan yang tepat? Aku tidak akan tinggal diam, lihat kita dibentuk menjadi robot tanpa pemikiran kritis. Kalau kita gagal, Maka kita akan mencoba lagi. Tidak ada perubahan tanpa perlawanan. Teman-teman, sudah berapa lama kita menjadi angka dalam sistem ini? Sudah berapa lama kita ditekan oleh nilai tanpa diberi kesempatan untuk benar-benar berpikir? Sudah saatnya kita berubah. Berapa banyak dari kita yang belajar semalaman hanya untuk menghafal sesuatu yang akan kita lupakan keesokan harinya? Berapa banyak dari kita yang takut gagal? Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena sistem ini tidak peduli dengan pemahaman kita. aku ingin mendengar suara kalian. Berapa dari kalian yang pernah merasa bahwa sistem ini lebih sering menghakimi daripada membimbing? Kalian semua punya cerita. Aku tahu aku tidak sendirian. Mari kita saling mendengar dan berbagi pengalaman kita. Jika kita bersatu, usaha kita tidak akan bisa diabaikan. Kita bukan sekadar angka, kita adalah mahasiswa dengan pemikiran dan impian. Ganti sistem ini. Hapus sistem ini. Dengarkan suara kami, Profesor Patrick. Ganti sistem ini. Profesor Patrick. Ubah sistem ini. Hai, hai, hai. Woi. Baiklah, kami telah mendengar aspirasi kalian. Kami terbuka untuk mempertimbangkan perubahan dalam sistem pendidikan kita. Tunggu dulu Pak Rektor, saya tidak bisa begitu saja menyetujui ini. Pendidikan itu harus disiplin, terukur, dan terstruktur. Bagaimana kita bisa menilai pemahaman tanpa standar yang jelas? Metode evaluasi berbasis proyek dan analisis dapat mengganti ujian hafalan, Pak. Kami sudah mencobanya di komunitas belajar kami. Komunitas belajar kalian tidak bisa menjadi tolak ukur sistem akademik kampus. Kita berbicara tentang ribuan mahasiswa, bukan hanya segelintir orang di komunitas kecil. Tapi Pak,
Bukankah tujuan pendidikan adalah memahami, bukan sekadar menghafal untuk ujian? Tanpa ujian standar, bagaimana kita bisa mengukur keberhasilan? Kampus bukan tempat untuk eksperimen sembarangan. Kami tidak meminta menghapus ujian, Pak, tapi memberikan alternatif lain yang lebih relevan dengan dunia nyata. Saya tetap tidak setuju jika mahasiswa diberi terlalu banyak kebebasan. Mereka akan kehilangan disiplin. Ini bisa merusak sistem akademik yang sudah berjalan selama bertahun-tahun. Baik, kita butuh lebih banyak diskusi sebelum mengambil putusan. Saya minta tim akademik untuk mengkaji usulan ini lebih dalam. Kita tidak bisa menyerah. Ini baru permulaan. Baik, kita kembali melanjutkan diskusi ini. Profesor Patrick, apakah Anda masih menolak usulan perubahan sistem evaluasi? Tentu saja Pak Rektor, sistem ini terlalu berisiko. Jika mahasiswa tidak diuji dengan standar yang jelas, bagaimana kita bisa menjamin kualitas lulusan? Tapi Pak, sistem ini sudah terbukti tidak efektif. Berapa banyak mahasiswa yang lulus dengan nilai tinggi tetapi tidak mampu berpikir kritis atau menerapkan ilmu mereka di dunia nyata. Jadi menurutmu, semua yang lulus dengan nilai tinggi itu tidak kompeten? Kami tidak mengatakan begitu, Pak. Kami hanya ingin metode evaluasi yang lebih relevan. Bukankah tujuan pendidikan bukan hanya lulus ujian, tetapi juga memahami dan menerapkan ilmu? Itu hanya teori idealis. Kalian hanya ingin kebebasan tanpa aturan jelas. Dunia nyata tidak bekerja seperti itu. Kami tidak meminta kebebasan tanpa batas, Pak. Kami ingin keseimbangan antara evaluasi berbasis ujian dan proyek nyata. Pak Fredrik, saya mengerti kekhawatiran Anda, tapi saya melihat bagaimana mahasiswa belajar dengan metode pemahaman jauh lebih berkembang. Mungkin kita bisa mencoba sistem hybrid, menggabungkan ujian dengan evaluasi berbasis proyek. Itu tetap berbahaya. Jika kita mengubah sistem ini dan gagal, siapa yang bertanggung jawab? Kami siap buktikan bahwa ini bisa berhasil. Berikan kesempatan menjalankan uji coba program ini dengan pengawasan dosen. Jika gagal, kami akan menerima konsekuensinya. Baik, saya akan mengizinkan uji coba selama 1 semester di beberapa mata kuliah. Jika hasilnya positif, kita akan mempertimbangkan perubahan lebih besar. Baik. Kalau begitu, kita lihat saja nanti apakah kalian benar-benar bisa membuktikannya. Profesor Patrick benar dalam satu hal. Kalau kita gagal, bisa-bisa sistem ini batal sebelum diterapkan. Iya, kita butuh-butuh konteks sesuatu yang tidak bisa disangkal oleh pihak rektorat atau dosen-dosen yang masih ragu. Uji coba selama 1 semester mungkin cukup. Tapi bagaimana kalau kita bisa menunjukkan hasil lebih cepat? Maksudmu? Kita jalankan eksperimen paralel. Selain mengikuti uji coba resmi dari rektorat, kita buat program komunitas belajar kita lebih besar. Undang lebih banyak mahasiswa, jalankan metode belajar berbasis pemahaman, lalu dokumentasikan hasilnya. Kalau kita bisa membandingkan hasil mahasiswa yang menggunakan sistem ini dengan sistem yang lama, itu bisa menjadi bukti yang kuat. Iya, kita kumpulkan sudah datang mulai dari pemahaman materi, kemampuan analisis, hingga performa mereka di kelas. Kalau hasilnya lebih baik, Profesor Patrick dan lainnya tidak bisa lagi menyangkal. Tapi itu berarti kita harus kerja lebih keras. Kita butuh relawan, butuh dukungan dari mahasiswa lain. Aku bisa mulai dengan media sosial. Hashtag pendidikan untuk pemahaman sudah cukup dikenal. Kita bisa gunakan itu untuk mengajak lebih banyak mahasiswa bergabung. Aku akan bicara dengan beberapa dosen yang mendukung kita. Mungkin mereka bisa membantu dengan memberi masukan akademis untuk membantu hasilnya lebih valid. Kalau gitu, kita mulai besok. Kita tunjukkan kalau pendidikan berbasis pemahaman benar-benar bisa berhasil. Baik, kalian mengatakan memiliki solusi untuk mengatasi kekhawatiran yang ada. Silahkan jelaskan. Kami memahami bahwa perubahan besar membutuhkan bukti konkret. Karena itu, kami menjalankan eksperimen paralel pada komunitas belajar kami. Kami membandingkan hasil mahasiswa yang menggunakan metode berbasis pemahaman dengan yang tetap menggunakan metode hafalan konvensional. Dan ini hasilnya. Mahasiswa yang belajar dengan sistem ini tidak hanya memahami materi lebih baik, tetapi juga bisa menerapkannya dalam diskusi dan proyek nyata.
Kami juga mendapat dukungan dari beberapa dosen yang melihat langsung perkembangan ini. Dalam metode ini, mahasiswa tidak hanya belajar untuk ujian, tetapi juga memahami secara mendalam. Itu hanya data dari komunitas kecil. Bagaimana jika metode ini diterapkan di skala yang lebih besar? Dan bagaimana jika mahasiswa ada yang malas dan hanya mengandalkan kelompok? Kami sudah memikirkan itu, Pak. Evaluasi tetap akan ada, tetapi diubah menjadi proyek individu dan diskusi analitis. Jadi, setiap mahasiswa bertanggung jawab atas pemahamannya sendiri. Kami juga menyarankan adanya sesi mentoring, di mana mahasiswa yang lebih paham bisa membantu teman-temannya. Ini menciptakan lingkungan belajar yang lebih kolaboratif. Profesor Fredrik, saya melihat ada potensi dalam metode ini. Jika kita bisa menjalankan uji coba di beberapa mata kuliah inti dan melihat perkembangannya, apakah Anda bersedia mempertimbangkannya? Baik, saya masih punya keraguan, tetapi jika ini bisa membantu mahasiswa berkembang, saya tidak akan menolaknya. Baiklah, kita akan menjalankan uji coba ini secara resmi semester depan. Jika hasilnya sesuai harapan, kita akan mempertimbangkan perubahan sistem akademik yang lebih luas. Terima kasih Pak, kami tidak akan mengecewakan. Setelah 1 semester uji coba, kami telah menganalisis hasil dari metode pembelajaran, pemahaman, dan hasilnya sangat memuaskan. Kami melihat peningkatan signifikan dalam pemahaman materi, kreativitas, dan kemampuan analisis mahasiswa. Oleh karena itu, mulai tahun depan, metode ini akan diterapkan di lebih banyak mata kuliah. Kita berhasil, kita benar-benar mengubah sesuatu. Dan kita belum selesai, ini baru permulaan. Saya harus mengakui, saya salah. Saya dulu berpikir bahwa pendidikan harus ketat dan terstruktur agar mahasiswa bisa sukses. Tapi setelah melihat hasil ini, saya menyadari sesuatu. Saya dulu seperti kalian, penuh semangat, ingin mengubah dunia, tapi saya gagal melakukannya. Jadi saya takut kalian juga akan gagal. Saya takut perubahan hanya akan membuat segalanya berantakan. Tapi kalian membuktikan bahwa perubahan bisa dilakukan dengan cara yang benar. Saya masih percaya pada disiplin dan struktur, tapi saya juga percaya bahwa pemahaman lebih penting dari sekedar hafalan. Jadi saya akan mendukung sistem ini dan saya sendiri akan ikut untuk membantu mengembangkannya. Terima kasih Pak. Gila, rasanya baru kemarin kita demo di sini ya. Iya, sekarang kita datang bukan sebagai mahasiswa lagi, tapi sebagai orang yang udah ngerasain hasil dari perjuangan kita dulu. Dan yang paling penting untuk berani Kayaknya ada melawan seminar. arus untuk menjadi Yuk, diri lihat sendiri. bentar. Dulu, saya hanya seorang mahasiswa yang bertanyakan sistem. Saya mentaruhkan banyak hal demi sebuah perubahan. Dan hari ini, Tunggu, saya itu- berdiri di sini itu Lili. bukan hanya sebagai Tapi seseorang dia berjuang, tetapi juga sebagai bukti bahwa pendidikan itu harus terus berkembang. Pendidikan bukan hanya soal nilai atau hafalan, tetapi tentang memahami, tentang keberanian, dan juga tentang mencari jalan sendiri untuk mencapai impian. Dan yang paling penting, untuk berani melawan arus untuk menjadi diri sendiri. Jadi selama ini dia profesor. Dia benar-benar lebih dari yang kita kira. Oke, saya terima kasih semuanya. Kalian semangat terus ya. Halo
lama ya nggak ketemu. Aku kira kalian sudah lupa dengan kampus ini. Mana mungkin, tempat ini tempat segalanya dimulai. Dan ternyata kita semua benar-benar berhasil ya. Kita bukan hanya berhasil, tapi kita juga membuktikan bahwa perubahan itu mungkin. Kampus penuh tanya, tinggi jiwa muda bersuara, nilai-nilai jadi berhala, tapi ilmu hilang makna. Kami melawan dengan pikiran, bukan sekadar perlawanan. Sistem kaku tanpa nyawa, kami ingin dunia berubah. Akal berbisik melawan aturan.